Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvira Rizky Lestari dengan NIM 41014220047. Video kali ini berkaitan dengan tugas proyek pada mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan atau LDK. Namun sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Detalia Noriza Munahevi, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah LDK. Tugas proyek saya dengan judul Mudah dan Menyenangkan Bermatematika, memanfaatkan literasi digital dan kemanusiaan melalui platform Desmos. Baik, untuk videonya, silahkan menonton. Di zaman yang serba digital seperti saat ini, teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi juga berperan sebagai kunci pembelajaran yang efektif. Salah satu contohnya adalah bagaimana literasi digital dan nilai-nilai kemanusiaan bisa diterapkan dalam belajar matematika, khususnya melalui platform yang telah saya pilih, yaitu platform Desmos. Hal ini merupakan penerapan dari Artificial Intelligence atau AI. Penasaran dengan bagaimana caranya? Ayo simak video kali ini. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, pada tugas proyek kali ini saya memanfaatkan salah satu dari artificial intelligence, yaitu melalui platform Desmos. Nah, apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. AI juga didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian apa itu literasi digital? Dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemi pada 2021 karya Devri Suherdi, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti pada alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Dalam matematika, melalui sentuhan dari teknologi dapat membantu mengubah konsep abstrak menjadi lebih nyata dan mudah untuk dipahami. Salah satu teknologi yang cocok digunakan dalam belajar matematika adalah melalui platform Desmos, sebuah platform atau layanan yang menyediakan alat matematika, aktivitas matematika digital, dan kurikulum untuk membantu peserta didik juga guru dalam mempelajari matematika. Meninjau dari laman desmos.com, topik matematika yang dapat dipelajari menggunakan Desmos adalah persamaan garis, fungsi kuadrat, program linear, dan juga lingkaran. Belajar program linear menggunakan platform Desmos. Desmos merupakan alat yang sangat membantu dalam memahami materi program linear. Dengan menggunakan Desmos, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempermudah pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, melihat solusi dengan mudah. Kita dapat menggambar beberapa pertidaksamaan sekaligus. Desmos akan langsung menampilkan daerah penyelesaiannya secara visual. Setiap daerah penyelesaiannya juga bisa diberi warna berbeda, sehingga mempermudah identifikasi dan analisis setiap solusi yang ada. Nah, untuk yang kedua yaitu eksperimen yang seru. Desmos memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengubah angka-angka dalam persamaan. Hal ini sangat berguna untuk melihat secara langsung bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi bentuk grafik. Proses ini memberikan pengalaman interaktif yang menyenangkan sekaligus mempermudah dan memperdalam pemahaman konsep. Untuk yang ketiga yaitu kolaborasi online. Menggunakan fitur Desmos Classroom Activities memungkinkan untuk peserta didik belajar bersama secara daring. Dengan fitur ini, peserta didik dapat berkolaborasi, berbagi pemahaman, dan menyelesaikan soal-soal program linear secara bersama-sama, menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan efisien. Untuk selanjutnya, pastilah akan timbul sebuah pertanyaan, misalkan, mengapa belajar menggunakan platform Desmos ini dapat menyenangkan? Nah, belajar matematika lebih menyenangkan jika dalam mempelajarinya kita dapat secara langsung untuk mengaplikasinya dengan bantuan teknologi, sehingga materi yang baru saja dipelajari dapat terlihat secara nyata. Melalui penggunaan Desmos, terdapat banyak sekali hal yang dapat menjadikan pembelajaran matematika terasa lebih menyenangkan, interaktif, dan bermakna. Berikut ini saya cantumkan 4
keunggulan yang dapat dirasakan. Untuk yang pertama yaitu lebih memahami konsep matematika yang mulanya abstrak itu menjadi lebih nyata karena terlihat langsung melalui aplikasi Desmos. Nah, untuk yang kedua, mendorong berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, pembelajaran yang bermakna dan relevan. Dan yang keempat, yaitu menguasai keterampilan baru melalui sebuah eksplorasi langsung menggunakan platform Desmos ini. Baik, untuk yang selanjutnya, agar dapat lebih memahami bagaimana platform Desmos ini dihubungkan melalui sebuah materi, yaitu materi program linear, saya cantumkan contoh permasalahan program linear dengan penyelesaian menggunakan platform Desmos. Nah, untuk soalnya sendiri, yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di bawah ini, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12, untuk X lebih dari sama dengan 1 dan Y lebih dari sama dengan 2. Baik, di sini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana untuk mengakses platform Desmos ini dan untuk menyelesaikan soal yang telah diberikan pada slide sebelumnya. Untuk yang pertama, kita masuk ke Google, kemudian kita ketikkan desmos.com, kita cari yang Desmos Beautiful Free Math, kita klik, kemudian kita pilih scroll ke bawah, kita pilih ke graphing yang warna hijau paling kiri, kemudian kita tunggu sampai servernya itu berjalan. Kemudian setelah berjalan dan kita dihadapkan pada sebuah tampilan layar di mana kita diminta untuk memasukkan pertidaksamaan. Nah, kita masukkan satu-satu mulai dari pertidaksamaan yang pertama sampai pertidaksamaan yang keempat. Nah, untuk setelah kita memasukkan satu persatu pertidaksamaan tersebut, akan muncul secara otomatis garis-garis penyelesaian atau daerah penyelesaian pada masing-masing pertidaksamaan. Nah, di mana untuk yang pertidaksamaan pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 6 itu warnanya merah. Dan untuk yang kedua, 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12 itu warnanya biru. Dan X lebih dari sama dengan 1 warnanya hijau. Dan Y lebih dari sama dengan 2 itu warnanya ungu. Nah, untuk daerah penyelesaiannya sendiri dari program linear tersebut, keempat pertidaksamaan yaitu di mana keempat warna itu saling bertumbukan. Dapat dilihat pada layar bahwa daerah pertidaksamaan yang daerah penyelesaian pada pertidaksamaan tersebut yaitu sebuah segitiga kecil di tengah di mana keempat warnanya itu saling bertumbukan. Nah, dapat dilihat pada layar seperti gambar tersebut. Kita juga bisa merubah warna-warna pada daerah penyelesaian sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga tampak lebih jelas. Seperti yang sudah saya paparkan pada slide sebelumnya mengenai langkah-langkah penyelesaian menggunakan Desmos terkait dengan contoh pertidaksamaan pada soal. Nah, dilihat bahwa gambar segitiga yang saya lingkari merah itu merupakan daerah penyelesaian dari keempat pertidaksamaan tersebut. Nah, dapat dilihat pada segitiga tersebut, keempat warnanya itu saling bertumbukan. Itulah yang merupakan daerah penyelesaian akhir dari keempat pertidaksamaan yang ada. Nah, menggunakan aplikasi Desmos ini dapat mempermudah kita sebagai siswa maupun sebagai guru untuk memecahkan masalah terkait dengan program linear. Baik, di akhir video pada kali ini saya dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu dengan memanfaatkan literasi digital dan kemanusiaan melalui platform Desmos yang saya kaitkan dengan materi pada matematika, yaitu pada program linear, menjadikan belajar menjadi lebih seru dan bermakna. Menggunakan Desmos merupakan contoh platform yang dinilai sesuai dengan bagaimana teknologi bisa membuat pembelajaran jadi lebih efektif dan menyenangkan. Desmos ini juga merupakan salah satu dari pemanfaatan artificial intelligence di mana di sini manusia atau siswa, guru juga bisa dibantu dalam penyelesaian soal program linear. Kita dapat secara mudah menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang diberikan. Jadi, tunggu apa lagi?
Yuk coba belajar dengan menggunakan Desmos dan rasakan perbedaannya. Di sini saya juga mencantumkan link artikel populer yang dapat diakses melalui laman yang sudah saya tampilkan pada layar. Baik, di akhir video kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyaksikan atau menonton video dari tugas proyek mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang telah saya buat. Harapannya semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat pada kita semua dan kita menjadi lebih eh, bisa memanfaatkan adanya literasi digital untuk kebaikan bersama dalam kemanusiaan dan menggunakannya secara baik, bijak, dan bertanggung jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.